Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang pahala dan dosa di media sosial. Pada zaman sekarang, untuk memperoleh pahala tidak selalu ada di dalam masjid. Begitu pula, untuk memperoleh dosa tidak harus ke tempat-tempat maksiat. Pahala dapat kita peroleh dengan menulis atau menyebarluaskan tulisan atau berita yang baik dan benar melalui media sosial. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang kita tulis atau kita sebarkan. Apalagi kalau tulisan itu disebarkan dan diamalkan oleh orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tulis atau yang kita sebarkan itu berita jelek, contohnya provokatif, tendensius, menghujat, menjelek-jelekan orang lain, dan juga berita tidak benar, contoh fitnah, bohong, maka kita akan memperoleh dosa sebanyak orang yang menyebarkan atau yang mengikutinya. Dengan teknologi yang begitu canggih pada era digital ini, kita sangat mudah dapat berita yang dapat kita sebarluaskan. Padahal kita tidak sadar bahwa berita yang kita sebarkan itu menjadi penggunjingan karena tidak tahu masalah yang sebenarnya. Ada ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fi adzabun adzim ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adim walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun adim. Yang maksudnya, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah dusta yang besar. Kalau kita tidak mampu menulis, menyebarkan berita-berita yang baik, maka lebih baik kita diam saja. Di samping menjadikan kita selamat, juga dapat menutupi aib-aib orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Lalu ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasturu abdun abdan fit dunya.
tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Jadi di zaman sekarang kita itu tidak bisa lepas dengan alat ini, yaitu HP. Karena HP ini adalah untuk interaksi di media sosial. Kita sangat mudah untuk memperoleh pahala, yaitu kita tulis sesuatu yang baik, yang berguna, lalu kita sebar luaskan. Kalau ada orang yang bisa mengikuti dan mengamalkannya, maka pahala kita sebanyak orang yang mengikuti dan menyebarkannya, tidak dikurangi sama sekali. Tapi kalau kita tulis, kita sebarkan, kita nge-share hal-hal yang tidak produktif, contohnya provokatif, tendensius, berita bohong, fitnah, dan seterusnya, kita sebarkan lalu dibaca orang lain dan diikuti orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menulis, tidak bisa menyebarkan hal yang baik, lebih baik kita diam, karena bisa menutupi aib orang lain. Dengan menutupi aib orang lain di dunia, maka aib kita akan ditutupi Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Santun.